Selanjutnya memasuki acara inti yaitu kajian oleh Ustaz Rea. Kepadanya kami persilahkan. Pantun dulu kali ya biar nggak tegang. Nah, ada dulu. Di laut seperti kolam. Ikan paus pandai berenang. Salam hormat dan sayang dari saya. Marilah kita buka kajian pagi hari ini dengan sama-sama baca salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, pertama-tama dan yang paling utama, marilah kita panjatkan puja-puji syukur terhadap Allah SWT yang telah memberikan kita rahmat hidayah sehingga kita dapat berkumpul di SMK Umi Bogor ini yang Allah diberkati. Yang kedua, salawat serta salam tak lupa kita tunjukkan dan selalu kita ingat kepada Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang telah membawa kita dari zaman Orta ke zaman Toyota. Lalu yang ketiga, saya ucapkan terima kasih kepada teman-teman aja ya, saya sebut teman-teman moderator dan teman-teman sekalian yang telah hadir di pagi hari ini di tanggal berapa ini? 18 Agustus 2023. Kemarin TNI keberapa? 17. Kalian lupa, jangan sampai lupa karena kita sama-sama membangun Indonesia menuju Indonesia Emas 2040 di 45. Ya, baik. Sebelum itu mungkin panggilnya nih mau usah ini kali ya, mau usah Ustaz ya. Kalau abang tuh kalau abang nanti ngasih teman ada kak ada kak kalau mas bukan kuliah Jawa ya. lanjut ke ini. Alhamdulillah kita dapat berkumpul di pagi hari ini. Semuanya teman-teman sehat. SMK UMI ada tepuk semangat ini sih. Mulai gitu dong, harus semangat tadi. Ya mungkin langsung aja ya ke kajian. Ya, di sini KDK akan menjelaskan tentang apa sih yang disebut dengan masalah bersalah. Misalkan kemarin ya, kalau kemarin kata udah ini kan kemarin udah belajar tentang lima hukum saja ya, tentang apalagi ya istihsan, istihab sampai seterusnya. Nah ini saya urutkan saja sampai ke masalah bersalah. Karena masalah bersalah ini disebut dengan kalau misalnya dibilang oleh sekarang ini disebut dengan fikih kontemporer. Ada yang tahu apa itu fikih kontemporer? Fikih kontemporer ini adalah permasalahan yang timbul di kita di umat Islam, yaitu di zaman modern. Karena banyak sekali sesuatu atau karena apa? Karena semua isi dari hadis ini semua yang terjadi ketika di zaman Rasul dan dikiaskan, disamakan di zaman kontemporer ini dengan cara metode kias disamakan dengan seperti sekarang. Sama halnya kalau misalkan dulu ini mungkin prolog dulu ya, jelaskan. Nah, misalkan di zaman dulu ini misalkan judi lah, maksudnya jauh judi misalkan. Kalau misalkan orang dulu kan judi dia kalau misalkan zaman Abu Lahab dan kawan-kawan, judi ini dia memakai
bukan memakai kartu gaple ya. Penghilangan sekarang kan gaple dengan keriting dan lain atau dengan apa? Dengan remi dan lain. Tapi kalau misalkan di zaman dulu mereka judi seperti apa? Seperti tebak-tebakan, misalkan tebak-tebakan bagaimana tebak-tebakan ini perang nanti kira-kira siapa yang menang. Kalau misalkan sekarang juga masih sama sih. Tapi sekarang ini lebih jelas bagaimana yaitu ada wujud itu nyata, yakni apa? Dengan kartu atau sebagainya. Mungkin prolog ya. Dikiaskan, jadi bagaimana? Dikiaskan dari zaman Rasul ke zaman kita. Disebut dengan apa? Fikih kontemporer. Ini termasuk dengan fikih kontemporer, masalah. Mungkin sini kita akan mempelajari tentang satu pengertian tentang masalah, dua macam-macam masalah, tiga kedudukan masalah, lalu yang keempat nggak kita bahas, kita sampai di sini. Boleh lanjut. Baik, mungkin kita masuk ke filsafat ilmunya dulu. Filsafat ilmu dari bahasa Arab. Ini maslahah dari kata salahan maslahatan. Ini apa? Kemaslahatan itu kalau misalnya dalam bahasa Indonesia itu apa? Ada yang tahu? Sesuatu kebaikan atau keadilan ya? Ya bisa. Atau masalah ini kalau misalkan dalam bahasa Arab dari akarnya ini ada apa? Kebaikan. Lalu lanjut ke mafsadat. Fasada yang sadu fasadan mafsadatan. Mafsadat ini apa? Kerusakan. Lalu yang ketiga ada manfaat ini manfaat, lalu menjelaskan ini kerugian. Selanjutnya maslahatun hiya jalbul manfaati wadafu madaratu. Yang artinya masalah ini adalah kebaikan yang harus kita tuju atau yang harus kita kejar. Dengan apa? Dengan cara wa maksudul asyariyah min khalqil hudza. Ini yang pertama dengan apa? Mungkin saya menjelaskan dengan bahasa ini ya, bahasa Indonesia. Dengan pertama apa? Seperti apa? Pertama hidup din. Nah, mungkin selanjutnya. Boleh selanjutnya kan? Lalu ini apa? Ini dari dalil tentang apa? Tentang masalah alladzi yufsiduna fil ardi wa la yuslihu. Nah, alladzi yufsiduna fil ardi wa la yuslihu. Ya, ini mereka-mereka yang diutus ke apa? Ke bumi wa la yufsiduhu dan tidak membuat kerusakan. Maka Nabi Madinah isatun rohdin yufsiduna fil ardi wala yuslihu. Dan ketika itu di Madinah ada 9 rohdin yufsidu, yaitu 9 pemuda laki-laki fil ardi wala yuslihu, dan dia tidak lain adalah untuk melakukan sebuah kebaikan. Kalau kata kita lihat kasih prolog dari Soekarno ini apa? Beri saya 10 pemuda maka saya akan gunakan dunia. Ini mungkin nggak usah dibawa dengan kalau kita refleksi kita saja aja. Yang penting ada yang disampaikan dan bagaimana cara menanggapinya. Karena kan sama-sama akademis ya. Wa idza qila lahum la tufsiduna fil ardi qalu innama nahnu muslimun wa idza qila la tufsiduna fil ardi. Dan sebenarnya penggunaan kasih dari Al-Baqarah ini wa idza qila lahum la tufsiduna fil ardi qalu innama nahnu muslimun. Dan sesungguhnya kita ini diciptakan di bumi ini tidak bukan ini untuk apa? Untuk berbuat kebaikan. Lagi-lagi intinya dari empat ayat ini menyuruh kita untuk apa? Untuk berbuat kebaikan. Maksud berbuat kebaikannya apa? Di sini saya akan menjelaskan tentang bagaimana konsep tersebut dan bagaimana kita sebagai muslim yang baik untuk menuju mukmin dan untuk menuju muhsin dan untuk menuju muttaqin. Ini memerlukan yang namanya tingkat-tingkatan yang perlu kita ketahui, khususnya
kalau kata hadis Nabi itu sebaik-baiknya pemuda adalah mereka yang melakukan tobat lebih awal. Karena sering kita lihat di masjid, kalau misalnya di masjid lebih banyak umur 40 atau umur 20. Karena apa? Udah ingat cacing tanah, terima kasih. Nah, kalau misalnya kita masih enggak, kalau misalnya bahkan kita sering ke distrak. Kalau misalkan saya alhamdulillah kemarin baru sempro dan saya anak hukum. Kalau misalkan di salah satu penelitian teman saya, kita sebagai anak muda ini sering dicuci otak secara tidak terasa. Dengan apa? Dengan gadget. Bagaimana cuci otaknya? Dengan kata-kata yang misalkan nih di TikTok nih, misalkan dia bukannya tidak peduli, tapi dia memang sudah ada yang lain, misalkan gitu. Jadi pikiran itu enggak kemana-mana. Jadi itu secara nggak langsung ini mendistrak kita untuk melakukan apa yang ada di tulisan itu. Dan itu diulangi secara berulang-ulang. Kalau misalkan kalau kata penelitian itu namanya post-truth. Post-truth itu apa? Kesalahan yang dilakukan secara berulang-ulang akan menjadi sebuah kebenaran. Sama halnya seperti gadget. Ini kalau misalnya di gadget nih, kita misalkan nih, wah, gue lagi anaknya, gue lagi jawab banget nih anaknya sekarang nih, buat hari ini, jangan gue harus setel tulus sampai habis album misalkan, ataupun lagu-lagu yang lain, atau sampai video-video gimana misalkan habis putus, hari ini gue mau makan sampai seminggu, sampai dia peka sama gue gimana ini balikan misalkan gitu. Itu kan suatu hal yang kalau misalkan dalam realita, kalau misalkan memang dia udah ada yang lain, itu gimana? Bakalan terjadi nggak? Enggak kan? Nah, dan itu hanya akan merusak diri. Dari sini kita akan mempelajari gimana sih cara mengolah itu, gimana kita bisa untuk mengendalikan diri kita sendiri. Dan di agama ini diatur dalam apa? Dalam masalah bersalah. Dan dalam masalah ini bagi saya ini sangat kompleks dan ini sangat baik sekali untuk dipelajari, apalagi di lingkungan akademisi khususnya di SMA. Nah, baik, selanjutnya Kak. Nah, ini sebagai benar-benar dasar di hadis ini. Kalau Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam minadina badal beriaban wayar bulu beriaban satu di barbin alladzina yaslahuna maaf dan nasi min ba'di min sanati. Nah, dari sini apa? Sesungguhnya agama ini pada beriaban wayar dan dia mungkin singkat saja. Dia akan kembali lagi, agama Islam ini akan kembali maksud bagaimana kembali asing lagi seperti awal ketika Rasul mendakwahkannya. Dan dia akan kembali lagi. Bagaimana kembali lagi? Mungkin sekarang nggak kelihatan. Nyatanya antum misalkan perempuan nih masih pakai kerudung, pakaian masih sopan dan lain. Tapi secara nggak langsung dia akan kembali asing. Dan faktor di liberty alladzina yaslahu, dan sesungguhnya beruntunglah orang-orang atau manusia yang hidup pada itu dan melakukan kebaikan maaf dan nasi min sanati, kebaikan yang telah dia lakukan setelah rusak, setelah zamanku. Maksudnya bagaimana? Maksudnya agama Islam ini akan agama Islam ini akan kembali asli di suatu saat, dan ini sudah ditulis sama Rasul, sudah diprediksi oleh Rasul akan kembali asli seperti zamanku. Dan sesungguhnya beruntung orang-orang yang tetap melakukan kebaikan atau selalu memberikan terus berbuat baik pada zamanku setelah aku. Maksudnya bagaimana? Ketika itu
sudah merasa asing dan sekarang ini nyatanya seperti itu. Maksudnya bagaimana asingnya? Mungkin seperti kalau misalkan saya juga sama ya, tidak jauh lah mulai dari kalian. Saya juga ngomong pasti gini, asing gimana sih? Nyatanya sekarang baik-baik aja, masih ada ulama, masih ada Habib, masih ada lain lah para syuhada. Tapi nyatanya bagaimana pengaplikasiannya atau bagaimana kita menjaga mata, bagaimana kita membuat kita kenyang, bagaimana membuat dompet kita terisi, itu adalah bagaimana cara yang kembali lagi tersebut dengan cara apa, dengan cara ayat atau dan lain. Bisa dipahami? Ya, lanjut dah. Masih prolog. Ya, lanjut aja kalian. Nah, masalah adalah masalah yang tidak diakui secara eksplisit. Di sini ada yang tahu eksplisit itu apa? Eksplisit itu secara jelas. Masalah yang tidak diakui secara jelas oleh secara dan tidak pernah ditolak dan dibatalkan oleh secara, tetapi masih sejalan secara substantif. Substantif itu maksudnya apa? Bagaimana poin tersebut dicapai dengan kaidah-kaidah hukum Islam yang universal. Maksudnya universal bagaimana yang tadi saya jelaskan di prolog pertama, bagaimana Islam itu atau hukum-hukum itu dipakai dari zaman jahiliyah ke zaman kontemporer atau modern seperti sekarang. Ya, lanjutkan. Nah, kalau di sini ada tingkatannya. Maksudnya bagaimana tingkatan untuk mencapai sebuah kebaikan. Ini adalah tingkatan pertama dari menuju sebuah kebaikan. Karena sama-sama kita ketahui ya bahwasanya kebaikan ini adalah sesuatu yang abstrak. Kita sendiri aja bingung kebaikan itu apa. Atau bahkan kita ngerasa aja kita udah ngasih makan orang itu sebuah kebaikan. Tapi sebenarnya kebaikan untuk diri sendiri aja kita masih belum tahu. Maksudnya bagaimana kita baik kepada diri kita sendiri. Paham ya? Ya, masih tekan. Ya lanjut. Pertama, boleh lanjutkan. Ada 3 tingkatan ya. Pertama ada maslahah muktabarah, yang artinya maslahah yang diatur secara eksplisit, secara jelas oleh secara. Secara itu apa sih Kak? Ada yang tahu secara? Secara itu apa? Secara itu yang antum pelajari yang kemarin wajib, sunnah dan lain itu cara. Cara yang dijadikan acuan atau patokan atau tujuan terwujudnya suatu hukum dan tercapainya tujuan syariat. Tujuan syariat seperti apa? Yang disuruh oleh di Al-Quran dan hadis. Contohnya apa? Ini saya memberikan contoh ayat 14. Wa aqimis shalah li dzikri. Ayat ini menegaskan secara eksplisit secara jelas bahwa tujuan salat ialah mengingat Allah. Ini merupakan masalah muktabarah dari persyariatan salat. Maksudnya bagaimana? Wa aqimis shalah li dzikri. Kita salat ini untuk mengingat Allah dan itu apa? Untuk menuju ketenangan. Saya punya teman, dia nggak sholat 2 tahun. Dia bilang dia mau cari, dia mau bukan cari sensasi ya aktif. Apa? Dia mau cari gimana sih rasanya? Kalau misalkan nggak sholat selama 2 tahun. Dan dia merasa dan dia bilang, dia tetap berjalan. Seperti itu. Umur tetap bertambah, tapi dia itu merasa apa? Seperti ada kekosongan yang hampa. Tapi dia punya pacar, tapi dia tetap merasa hampa karena mungkin dia merasa ya itu hilangnya sebuah api ketenangan. Jadi tadi apa? Masalah muktabarah. Di sini kita bisa tarik benang merah atau titik tekannya bagaimana yang diakui eksplisit jelas oleh secara. Bagaimana? Nah, di sini sudah jelas bahwasanya wa aqimi sholat ini adalah sebuah pernyataan yang bahwasanya sudah jelas bahwasanya kita ini sholat untuk apa? Untuk dizikri, untuk mengingat apa? Untuk mengingat
untuk mengingat Allah. Jadi udah ketahuan mana tujuannya nih, atau apa yang petanya ini udah kelihatan secara jelas, paham ya? Ini tadi apa masalah? Apa tadi? Mutabaroh. Oke, sampai sini ada yang belum paham? Ada yang belum paham? Saya mau pelan-pelan aja, yang penting Anda nih mengerti dan tersampaikan dari kajian pagi hari ini. Ada yang masih belum paham? Jadi bagaimana? Nah, jadi tekannya di bagaimana atau benang-benang bagaimana? Ini bagaimana dia pernyataan tersebut dibuat atau secara terang itu ada. Ini untuk apa? Lidik, paham ya? Paham ya? Ini sampai ini, kira-kira paham nggak? Oke, selanjutnya masalah mutabaroh. Ya, lalu di tingkatan kedua ada masalah mungkar. Ini adalah masalah yang ditolak dan dibatalkan secara eksplisit oleh cara yang bertentangan dengan cara disebut sebagai masalah semata-mata karena pandangan subjektif manusia bukan menurut pandangan cara. Nah, contohnya bagaimana Kak? Contohnya menurut sebagian orang lokalisasi perjudian itu mengandung masalah yakni melalui pengenaan pajak atau retribusi yang tinggi akan mendatangkan pemasukan atau pendapatan bagi keuangan negara atau daerah demi membiayai program-program pembangunan. Meskipun ini dianggap masalah, tapi merupakan masalah yang ditolak dan dibatalkan oleh cara yang bertentangan dengan cara. Dalam hal ini ada aturan hadis yang melanggar perjudian. Maksudnya bagaimana Kak dari masalah muda ini? Nah, seperti apa perjudian? Mungkin sekarang udah nggak asing ya, namanya slot atau apa, atau perjudian bahkan dari online atau offline. Nah. Tapi sebenarnya di balik itu, nah di sini nih dia mencari sebuah kemaslahatan atau mencari sebuah kerenggangan para bandar-bandar ini yang meminta para ahli fikih ini minta bagaimana kan kita bisnis judi. Kalau misalnya kita mau ngurus nih, salah satu bisnis terbesar yaitu pajak yang terbesar untuk Indonesia salah satunya adalah slot. Salah satunya adalah judi online ataupun judi offline. Karena apa? Dia juga menyumbang untuk negara. Nah, dia di sini apa? Dia di sini memplesetkannya di situ. Saya kan juga menyumbang negara, saya juga NKRI, saya juga menyumbang untuk kebutuhan masyarakat sosial Indonesia. Tapi kenapa slot saya ini pengalokasian ini tetap tidak dibolehkan oleh secara Islam? Karena bagaimana? Karena dia kan namanya bisnis kan namanya pasti dia melihat juga bagaimana di Indonesia ini dominannya atau mayoritasnya apa? Mayoritasnya apa? Agama yang di Indonesia? Islam. Nah, di sini dia ingin mencari apa ya? Loncatan dari apa? Dari alasan gimana caranya ya minimal nggak usah haram lah, minimal lupa ataupun minimal apalah. Nah, di sinilah dia mencari ini, tapi tetap misalkan, nah finalinya di mana? Di masalah musalah. Dia mencari slotnya sampai ke masalah musalah. Karena apa? Ini menuju kebaikan. Karena jika slot untuk keuntungan kan dia dapat pajak nih, ya kan? Indonesia kan dapat pajak dari slot kan? dari slot kan? Nah, tapi apakah itu tetap merugikan? Merugikan maksudnya merugikan dari umat Islam? Kan dia tetap menyumbang untuk bangunan dari masjid yang dari negara atau bagaimanapun itu. Paham nggak? Nah, jadi sini bagaimana? Dia mengambil apa? Dia mencari alasan bahkan saya juga bayar pajak tinggi. Kenapa saya masih mengharapkan? Saya minta legalitas lah, minimal lupa ataupun apapun itu. Tapi secara terang-terangan oleh masalah bersalah ini ditolak. Nah, ditolak bagaimana tangan dengan cara dan mainnya Quran dan hadis yang melarang perjudian. Karena perjudian ini, karena sudah jelas itu bahasanya apa? Sudah jelas matang-matang ditolak oleh cara dan caranya tadi apa? Hukum misalnya kalau misalkan apa ayat Al-Quran atau ayat Al-Quran lalu hadis ini
adalah apa? Perkataan Rasul, dan ini sudah jelas dibanting oleh 3 hal tersebut. Ini adalah apa? Akar dari filsafat dari hukum-hukum Islam. Paham ya? Nah, pengalokasian perbedaan. Ada yang ingin ditanyakan? Ada yang ingin ditanyakan dari masalah mulia? Nah, ditolak. Jadi kalau misalnya tadi itu sudah terang-terangan dia diperbolehkan oleh cara wakili sholat didikti. Jadikan sholat untuk mengingat wah masalah mulia ini terang-terangan sudah ditolak oleh cara. Paham? Kalau tadi diperbolehkan yang pertama, kedua ditolak oleh cara. Dan apapun itu alasannya. Paham ya? Lanjut. Nah ini mungkin ini ya ayat benar. Sekali lagi nama kita mengamalkan wal mansir wal ansor wal azlam dijutut min amali syaitan fadikani guna alakum tadribun inama yuridul syaitan an yuqi'a bainakum al-adawata wal baghdha'a fil khamri wal maisir wa yasuddakum an dzikrillah wa an salati fahal antum muntahun. Nah, itu boleh tak? Kalau yang terakhir ada masalah bukan terakhir. Lalu tingkatan ketiga ada masalah mursala. Ini masalah yang tidak diakui secara eksplisit oleh syara dan tidak pernah ditolak dan dibatalkan oleh syara, tapi masih jalan dengan substantif dengan kaidah-kaidah hukum Islam yang universal. Maksudnya bagaimana? Jadi syaranya nggak ada. Dia hadisnya nggak ada. Diakui secara eksplisit oleh syara, tapi dia diakui. Maksud diakui bagaimana? Dia ini kebaikan, tapi dia nggak ada di Al-Quran dan dia nggak ada di hadis. Itu gimana? Itu maksudnya kemana? Ke masalah bersalah. Karena apa? Bagaimana kita sebagai manusia ataupun sebagai muslim yang baik untuk menuju satu langkah ke depan untuk menuju kebaikan. Lalu ada tingkatan lagi dalam masalah saking dalamnya masalah saja. Yang pertama ada doruriyah, lalu yang kedua ada hajiyah, wa tahsiniyah. Nah, sebenarnya ini materi sebenarnya ini. Tapi saya tadi dari awal sampai tadi ini hanya sebagai atau sebagai pemahaman. Karena kita kan sama-sama bahasanya mungkin sama-sama menuju kebaikan dan kita juga tahu mana lebih baik. Makanya tadi saya jelaskan dulu dari akarnya bagaimana. Jadi ilmunya namanya masalah bersama. Lalu doriyah yaitu cakup dari 5, yaitu pertama perlindungan penghormatan agama, hifdzuddin. Lalu 2 perlindungan penghormatan jiwa, hifdzunas. 3 perlindungan atau penghormatan akal budi, hifdzul akli. 4 perlindungan dan penghormatan keturunan, hifdzul nasal. Lalu kelima perlindungan dan penghormatan harta kekayaan, hifdzul mal. Lalu ada ulama yang menambahkan 1 perlindungan penghormatan terhadap hifdzul arad. Jadi bagaimana budi kita dijaga. Nah, yang pertama adalah hifdzullah, ini ialah hidup besar bersifat sekunder, intinya mendatangkan kelapangan atau kemudahan dan menghilangkan kesempitan atau kesukaran. Maksudnya bagaimana? Ad-daruriyah. Tadi daruriyah ini mungkin tidak terlalu adalah. Itu bagaimana Kak? Daruriyah ini bagaimana itu yang primer, atau ketika kita meninggalkan sebagai seorang muslim, kita masih berdoa sebagai manusia, kita sulit untuk menuju sebuah kesempurnaan. Bukan menuju kan kesempurnaan ini kan tidak ada manusia yang sempurna kecuali Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan bagaimana kita menuju kesempurnaan tersebut? Itu dia yang tidak boleh sama sekali kita tinggalkan. Ada wajib kita di hifdzul nasl, hifdzul dan lain. Lalu juga ini bersifat sekunder, jadi dia
tidak wajib dan dua juga tidak perlu tidak sunnah lah. Bahasanya tidak laku juga nggak apa-apa. Tapi ketika ada momennya dia akan menjadi dulunya atau akan menjadi apa? Akan menjadi wajib. Paham? Bisa dipahami. Nah, kalau misalnya tadi apa? Daruriyah ini itu wajib. Wajib maksudnya bagaimana? Dia harus banget lah, harus banget kita lakuin. Sama kalau misalnya kita mau ke sekolah ini harus pakai kerudung, seragam, celana dan lain. Hadiahnya beda. Lalu selanjutnya, lalu yang ketiga kasihnya coba berkenan dengan takarim atau akhlak, etika atau etiket. Ada yang tahu di sini apa itu akhlak? Perilaku boleh. Ada lagi? Akhlak, etika, ada yang tahu etika? Etika itu bedanya apa? Nah, mungkin kita sedikit mengenal. Akhlak itu apa? Akhlak itu bagaimana perbuatan kita bukan hanya sekedar untuk saja. Moral atau etika, etika itu sama. Moral etika itu sama. Bagaimana cara kita atau bagaimana responsif kita kepada sosial. Tapi kalau misalnya akhlak ini beda. Akhlak ini semua tergantung kepada ibadah kita. Kalau kata Ustaz tadi. Kalau misalkan akhlak ini bagaimana sifat kita terhadap Allah dan bagaimana ibadah kita itu yang berubah kita. Ini akhlak. Nah, ini kita bukan semata-mata baik cuma sama orang aja, baik sama orang atau kita permisi depan orang atau kita memberi orang yang miskin itu termasuk moral atau etika. Tapi di luar itu seperti kebiasaan menonton video porno atau bagaimana itu sebuah ada main slot misalkan itu termasuk akhlak. Paham ya? Mungkin dia terlihat baik di depan kita dan semua orang, tapi belum tentu dia baik di depan Rabbul Alamin dan kedua orang itu akhlak. Paham ya? Lalu etiket apa? Etiket ini ya etiket ya bagaimana peraturan di setiap tempat atau seperti sekolah. Antum ini sudah melakukan etiket dan etika karena sudah memakai pakaian sekolah rapi, wangi dan sedang mengikuti kajian dan lain-lain. Mungkin bisa lanjutkan. Ya ladina amanu atiullah wa atiur rasul ulil amri minkum fa in tanaza'u fi syar'in farju'u ila Allahi wa rasulihi kuntum tu'minun billahi wal yawmil akhir dzalika khairul ahsanu ta'wila. Ini bagaimana? Artinya bagaimana? Ya ladina amanu atiullah wa atiur rasul. Ya wahai kalian umat-umatku, ikutilah atiullah wa atiur rasul. Ikutilah petunjuk rasul dan para penasihat ini siapa? Ulama anbiya. Ini mereka yang rela melakukan bagaimana kita bisa, bagaimana perilaku kita, bagaimana ini tadi sebenarnya apa yang dilakukan oleh ulama Habib dan lain itu sebenarnya itu adalah bagaimana dia pengaplikasian dari masalah salah ya. Karena apa? Karena hukum-hukum syariah ini kan udah ada wajib, sunnah, istihab, istisna dan lain. Paham ya? Ada yang bingung? Kita pasang aja buat ini, buat apa? Pada ini tadi kakak jelaskan itu adalah kakak jelaskan ke teman-teman itu prolog, itu tadi prolog. Bagaimana kita mengenal dari 5 pilar kita, atau bagaimana dari 5 panca kita, atau untuk menuju apa satu langkah menuju kebaikan. Yang pertama saya menyampaikan
Tadi apa? Kalau misalkan dari Duluria ini sebenarnya pernyataan ini panjang sekali. Ini saya ringkas. Jadi dari hadis dan rasul, hadis dan ayat Al-Quran. Yang pertama ada perlindungan atau penghormatan agama. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Aku tidak menciptakan jin dan manusia melainkan untuk mereka beribadah kepadaku. Az-Zariyat ayat 56. Lalu selanjutnya, qul innama ana basharun mithlukum yuha ila annama innakum innahu wahidun faman kana yarju liqa'a rabbih falyamal amalan salihan wa la yusyrik bi ibadati rabbih ahada. Katakanlah sungguhnya aku ini manusia biasa seperti kalian, diwahyukan kepadaku bahwa sungguhnya Tuhan kalian itu adalah Tuhan yang Maha Esa. Barang siapa mengharap perjumpaan dengan Tuhannya, maka hendaklah ia mengerjakan amal yang soleh dan janganlah ia mempersekutukan seorang pun dalam beribadah kepada Tuhan. Yang pertama sudah jelas-jelas bahwasanya kita ini disuruh sebagai manusia atau sebagai khalifah fil ardh, pemimpin di muka bumi untuk apa? Untuk menyembah Tuhan. Ini siapa Tuhan kita? Lalu di bawah ini diklarifikasi lagi. Bahwasanya sungguhnya aku ini manusia biasa seperti kalian, diwahyukan kepadamu bahwa sungguhnya Tuhan kalian itu adalah Tuhan yang Maha Esa. Jadi seakan-akan ketika zaman yang saking ampun atau menghormati dan mendengarkan Rasulullah SAW dan saking sempurnanya para umat kita dulu, umat Islam ini menyangka bahwasanya Rasul ini yang paling terbaik, sampai bahkan ada yang mengira Rasul ini Tuhan. Ada dia sudah mendakwahkan Allah, tapi dia tetap dianggap sebagai apa? Sebagai Tuhan. Makanya turunlah ayat Al-Kahfi ayat 110. Ada sebab. Jadi apa yang dilakukan itu ada akibat, termasuk Rasul tadi kebaikan. Lalu penghormatan dari perlindungan atau penghormatan dari agama ini maksudnya gimana sih Kak? Pemikiran dari tadi kan dari Duluria kan cobain seperti apa tadi kan ada tingkatnya Duluria, Hadiah, lalu kasih. Lalu yang pertama dari contohnya seperti apa? Seperti melakukan sholat atau melakukan ibadah lain yang sudah jelas tadi secara eksplisit disuruh untuk apa? Untuk melakukannya. Seperti apa? 5 apa? 5 rukun Islam. Pertama apa? Syahadat, sholat. Nah, dan urutan ini sangat kecil dan ini nggak boleh, bukan sih bahasanya. Jadi ini tidak bisa dilewati. Jadi kita bagi. Pertama kita syahadat nggak? Habis syahadat ya jadi sholat, ya jadi puasa. Lalu keempat apa? Zakat. Dan kita sudah mulai berakal seperti antum sini bahasanya sudah mulai kalau kata anak hukum ini, antum ini masih belum cakap hukum. Antum masih belum cakap hukum. Antum masih di bawah 18 plus. Karena semua kekerasan atau semua bukan kekerasan ya, semua kejahatan jika dilakukan oleh pelanggarnya di bawah umur seperti kalian, apalagi masih sekolah, itu di diskon 50%. Kalau misalkan aku yang menceritakan jumlahmu selain untuk beribadah kepadamu, itu secara Duluria. Lalu yang kedua, bagaimana cara hajriyah menjaga agama itu bagaimana sih? Dengan cara apa? Dengan cara melakukan sunnah. Seperti apa? Sholat berjamaah itu sunnah apa wajib? Ini adalah permasalahan yang sangat sampai sekarang ini itu tergantung dari masing-masing, mau itu dari NU atau Muhammadiyah dan lain-lain. Mau jamaah bagi antum ini wajib apa enggak? Itu adalah pertanyaan. Tapi kalau misalkan di masalah itu di tingkat apa? Di tingkat apa? Kalau misalkan hajriyah tadi apa? Boleh dilakukan, boleh tidak. Kalau sendiri boleh nggak? Boleh. Kalau sendiri. Tapi kalau misalnya kita meninggalkan sholat yang Duluria itu apalagi kalau misalnya kita
mengedepankan Idul Fitri dulu daripada sholat subuh. Karena yang wajib apa? Yang wajib sholat subuh. Nah, ini itu cuma bonus saja pemisahannya itu. Karena itu hukumnya apa? Pemisahan dalam hukum syariah itu. Paham ya? Lalu itu tadi hasilnya. Lalu yang ketiga ada kasihnya. Kasihnya ini contohnya seperti apa? Seperti kita murah senyum. Murah senyum bisa dilakukan, bisa tidak. Maksudnya bagaimana? Dan ini jamaah ini tadi kan saya bilang hadiah ini bisa wajib ketika ada waktunya, benar nggak? Kalau misalnya kita di masjid nih, terus tiba-tiba yang lain pada jamaah, terus tiba-tiba kita sendirian, itu sebenarnya sebagai pertanyaan juga, paham ya? Jadi sebenarnya tingkatan itu loh yang penting. Lalu yang ketiga ini apa tadi tahsinnya seperti sedekah atau murah senyum. Kalau misalkan orang nilai kita apalagi yang cewek nih sering banget terangkat, bukan gue emang kayak gini, bukan Judas, kata gitu kan. Tapi ketika dia murah senyum itu menjadi pahala untuk menuju kebaikan yang tingkat apa tadi kasihnya pada untuk menjaga agama, paham ya? Lalu selanjutnya selanjutnya ada perlindungan penghormatan jiwa. Di sini kita jiwa sebelum ini ada yang tahu jiwa itu apa? Jiwa itu apa? Ya benar. Diri itu adalah ya diri sendiri maksudnya. Diri sendiri atau bagaimana nafsu atau bagaimana ruh kita atau bagaimana tubuh kita itu adalah jiwa. Yang pertama dalilnya adalah wala taqtulu anfusakum innallaha kana bikum rahim. Janganlah kalian bunuh diri kalian, sesungguhnya Allah sangat maha menyayangi kalian. Lalu kedua ada wala taqtulu nafsul lati haramullahu illa bil haqq. Janganlah kalian membunuh jiwa yang telah diharamkan oleh Allah kecuali dengan sebab yang dibenarkan oleh syariat. Al-An'am ayat 1. Lalu terakhir ada waman yaqtul mu'minan muta'ammidan fajaza'uhu jahannam khalidan fiha wa ghadiballahu alaihi wa la'anahu wa addahu lahu 'adzaban azima. Barang siapa bunuh seorang mukmin dengan sengaja, maka balasannya adalah neraka jahanam dan dia kekal di dalamnya. Allah akan marah kepadanya, melantaknya, menyediakannya untuk siksaan yang dahsyat. Mungkin kita bahas tadi pertama ini. Yang pertama, jangan akan bunuh diri kalian sendiri. Semuanya Allah maha menyayangi kalian. Seperti apa? Jangan kita bunuh diri kita sendiri dengan apa? Dengan cara gantung diri. Dengan cara banyak pikiran sampai bahasanya sakit. Itu secara kalam itu adalah membunuh diri. Kita misalkan nih biasanya nih yang terjadi nih orang yang pacaran biasanya. Ini sering membunuh dirinya sendiri. Maksudnya bagaimana? Dengan cara misalkan di TikTok tuh biasanya tuh jam 11 tuh udah lewat tuh. Jam-jam overthinking dari Instagram. Lalu dilihat apa? Komenan dari TikTok tersebut misalkan. Lalu keluarlah kata-kata yang satsan lah. Lalu itu kepikiran itu termasuk membunuh diri sendiri kan? Sampai akhirnya kita nih tidurnya nih sampai tersiksa sampai jam 3 buat nungguin dia yang belum tentu nungguin kita. Ada nggak? Karena itu adalah sebuah membunuh diri dan itu sudah jelas. Di sini kalian juga tahu ya bahwa itu berarti membunuh diri. Dan kalau misalkan kalian bisa berubah, insya Allah berubah. Semuanya itu adalah membunuh diri. Seperti apa lagi bisa dengan cara apa? Dengan cara tidak tidur, nungguin dia futsal misalkan, dan dia baru buka HP itu jam 4 sore.
jam 4 sore. Terus kita nggak tidur dari jam 10 malam sampai jam 4 sore buat nungguin dia. Misalkan saking bucin, hemat maksimal ya betul. 24 jam. Ya itu pertama ya. Itu kalian sudah tahu, semoga bisa dilakukan. Lalu yang kedua, ada janganlah kalian bunuh jiwa yang telah diharamkan oleh Allah kecuali dengan sebab yang dibenarkan. Emang boleh ya? Emang ada jiwa yang dihalalkan oleh Allah untuk dibunuh? Ada nggak? Ada nggak? Ini pemisahan kalau kita cari secara di kitab klasik ataupun esotik dan lain itu ada. Yang ini apa? Yang ini orang yang bisa kita bunuh balik adalah orang yang membunuh orang terlebih dahulu. Ada. Bukan pembunuh. Oke, kalau misalkan di hukum Indonesia ini dia ini mengambil 3. Bagi referensi dia ini untuk undang-undang kita yang di sini dia dari 3. Pertama ini hukum luar negeri, kedua hukum adat, ketiga hukum Islam. Dan itu termasuk seperti misalkan udah parah lah ya, seperti yang kemarin kan sudah disambung FS ini direkam lagi. Itu kan ada 2 pilihan kan, dibunuh atau penjara seumur hidup. Tapi ketika kasasi itu dia memenangkan lalu dikurung seumur hidup, tidak jadi dibunuh. Dan itu yang tadi yang tidak dibenarkan. Termasuk misalkan kamu nih, antum misalkan tadi udah melakukan apa? Ujian maksimal. Itu termasuk membunuh nggak? Tapi kalau misalnya dia sampai gara-gara itu dia sakit dan setelah sakit dia meninggal, mungkin itu bisa dijadikan alasan yang hukum. Karena kan kita nggak bisa langsung terhabis saya ngomong kayak gini, wah dia habis membunuh saya, bunuh aja balik. Ya kan, itu juga kan kita ada keadilan yang menentukan baik dan benar. Paham kan sampai sini? Yang kedua, hadis yang kedua, Quran yang kedua, paham? Nah, selanjutnya, barang siapa yang membunuh seorang mukmin dengan sengaja maka balasannya adalah neraka jahanam dan dia kekal di dalam Allah. Kalau misalkan ini ya seperti halnya, ini mungkin bisa kita kasih nas ini atau ayat ini kepada orang apa seperti mungkin kita nggak bisa sebut mereknya. Organisasi misalkan yang menyuruh ngebom di mana gitu misalkan, itu mungkin bisa dikasih rezeki. Ini apa sisaannya sangat dahsyat. Kepada yang melakukan, bahkan dia ada 3. Allah akan marah kepadanya, melaknatnya, menyediakannya untuk sisaan yang dahsyat. Saking dahsyatnya itu membunuh mukmin, saking cintanya Tuhan kita sama hambanya itu membunuh. Dan itu pemisahan tadi kan, pemisahan ini kan yang kedua kan itu kan konsekuensi oleh orang yang dibunuh ya, atau keluarganya misalkan mudah-mudahan bisa membunuh. Tapi kalau misalkan Tuhan kan nggak mungkin dia langsung ini kan, langsung misalkan lemparin langsung ke kepalanya kan, enggak gitu, nggak mungkin Tuhan begitu kan. Dia akan melakukannya gimana ketika di alam yang berbeda atau akhirat. Sampai sini. Nah, ini menjaga kehormatan jiwa. Lalu kita lanjut dulu ya. Dari jiwa itu bagaimana kita? Bagaimana kita bahasanya harus bikin apa yang harus kita lakukan untuk jiwa kita sendiri? Yang pertama ini apa? Makan dan minum. Makanan minum itu penting nggak? Nih, antum kan anak perawat nih. Semuanya perawat kan, kawan-kawan perawat. Amin. Kalau misalkan nggak makan dan nggak usah nggak makan ya. Kalau misalkan nggak minum sehari itu haus. Haus maksudnya penyakit apa yang timbul? Dehidrasi.
pasti. Nah, apa? Cacing demo. Nah, ya itu termasuk dari apa? Dari doruria. Ini makan dan minum, menjaga jiwa atau mencintai diri kita sendiri. Lalu dari apa tadi? Hajjah atau tingkatan yang bisa dilakukan, yang boleh dilakukan atau boleh kita lakukan, boleh tidak. Dan seakan-akan itu akan wajib ketika waktunya. Seperti apa? Seperti makanan yang halal dan lezat. Kita boleh nggak makan babi? Boleh kalau darurat. Nah, maksud darurat itu apa? Seperti ini. Nah, tapi ketika kita sedang biasa aja, kita harus ketika hajiyah. Ini apa? Cukup makan makanan kita biasa aja lah. Mana seblak yang enak, mana yang kagak. Mana batagor yang isinya bakso, mana batagor yang isinya rempah-rempah nggak jelas. Nah, seperti itu ya. Itu baru hajiyah. Lalu yang ketiga, tasniah. Ini apa? Sebenarnya apa? Boleh kita lakukan dan boleh tidak. Seperti apa? Untuk menjaga jiwa kita sendiri, yakni tidur itu ya. Yang ketiga ini seperti apa? Seperti kita ini melakukan atau jiwa ini termasuk dari etika juga ya. Seperti apa? Seperti bersifat seperti sekarang, maksudnya mendengarkan atau dengan etika atau memakai pakaian yang sopan atau baik yang tidak merusak badan kita. Itu kalau misalkan seperti pakaian ketat itu secara langsung itu merusak tubuh, bukan merusak tubuh tidak kan, buat tubuh luka kan pasti ada kan, mau itu dari pakaian ataupun mau dari sepatu sempit kita pakai luka nggak belakangan. Nah, luka itu termasuk apa? Dari tahsin. Ya, oke. Mungkin itu aja ya dari kakak. Ini sebenarnya masih ada 3 lagi, tapi yang mungkin next waktu kalau kita lagi. Mungkin di sini saya kembalikan kepada moderator. Ada sesi tanya atau tidak? Oh, ada. Akan dibuka sesi 3 ya, tidak pertanyaan yang di moderator oleh moderator. Setelah pemaparan kajian yang luar biasa, maka kita masuk pada acara sesi tanya jawab. Kami persilakan untuk siswa-siswi yang ingin bertanya kepada Ustaz Rayyan. Ingin bertanya tanda tangan. Ini bagi dulu dengan sabar. Ya. Udah. Satu-satu dulu mungkin ya. Jawab. Yang lain mungkin bisa dipaksakan. Dapat hadiahnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Wulan Firwati dari kelas 11-1. Ustaz ingin bertanya, tadi kan ada masalah mulgoh sama masalah yang diperbolehkan sama yang tidak diperbolehkan oleh Saro. Itu kan maksudnya apa sih Ustaz? Boleh dijelasin nggak pakai bahasa Ustaz sendiri? Oke. Terima kasih. Yang apa tadi tidak diperbolehkan? Ya, yang tidak diperbolehkan sama yang diperbolehkan oleh Saro. Berarti bagaimana? Tadi kan ada masalah mulgoh, terus masalah lagi kedua. Itu yang pertama mulgoh ini apa yang diperbolehkan oleh Saro? Maksudnya bagaimana? Itu sudah jelas. Itu adalah petunjuk atau peta
untuk kita menuju kebaikan. Lalu yang kedua ini tadi ada masalah yang apa? Yang dilarang. Dilarang ketika kita udah tahu itu dilarang, kita menjauhinya. Itu kebaikan enggak? Itu kebaikan. Maksudnya bagaimana? Dibuktikan dari masalah-masalah ini kan menuju kebaikan. Menuju kebaikan. Lalu ketika kita maju langkah untuk menuju kebaikan, itu adalah sebuah kebaikan. Ketika kita mundur satu langkah atau bahkan jauh dari keburukan, itu adalah kebaikan. Nah, makanya itu apa? Itu ada tingkatan. Maksud dari tingkatan bagaimana? Bukan tingkatan. Itu dari kalau yang awal itu tadi itu jenis tadi apa? Bagaimana itu dilarang atau bagaimanapun itu dibolehkan. Jadi itu apa? Ya, oke. Ada lagi? 2 orang lagi? Ada lagi 2 lagi? Gak apa-apa, yang kalian tangkap aja. Kalian ini kalian paham walaupun sedikit. Tadi penghormatan jiwa, penghormatan agama, disiplin nafsu. Ada perbedaan sebelumnya, bagaimana itu bisa? Ya boleh. Agak di luar ini apa-apa, yang ribuan apa-apa. Jadi sebenarnya Nabi Lut ini kan kalau bahasa kita ini melakukan sebelum, ya, atau kelainan ini, kelainan seks. Nah, di sini itu ketika itu kalau antum mau tahu Nabi Lut ini hidup ini beribu-ribuan tahun. Nah, beribu-ribuan tahun dan yang pengikutnya ini hanya sedikit. Kalian tahu nggak maksud dari Nabi Dahir itu gimana? Nabi Dahir itu termasuk ketika Nabi Lut, ketika zaman Nabi Muhammad yang itu sudah maju dari segi ilmu lain, dari zamannya aja itu mesti kayak gitu. Apalagi tahu Nabi Lut. Jahiliyah, zaman jahiliyah itu dia cuma tahu enak-enaknya doang. Enak-enaknya gimana? Kesenangan mata, kesenangan perut, kesenangan kemaluan. Oke, kalau misalkan kalau kata Nabi itu dia apa? Barang siapa yang menjaga mulutnya, kesenangan kemaluan, dia akan insyaallah dia akan selamat. Dua itu aja. Dan ada tambahan lagi dari hadis perawinya, ini ada ini dengan karena ketika kita sudah menjaga 3 itu ya insya Allah sudah aman. Karena apa? Ketika zamannya Nabi Lut itu tahu itu dan itu hal apa enggak dibunuh dan itu masih tahap dakwah, itu belum turun masalah dan hadis syara itu juga belum, Al-Quran juga belum, dia masih pakai Lut itu berarti masih pakai Injil, yang bahasa ini beragama tauhid dan dia cuma tahu bahwasanya kita mengingat Allah itu udah ibadah, paham nggak? Jadi dia belum sampai ke tahap bahasanya kayak gitu lah. Tapi kalau misalkan dia hidup di zaman sekarang, anak-anak Nabi Lut, anak-anak kaum Nabi Lut yang akan tahu bagaimana seperti yang dibikin sekarang akan terjadi. Ya sebenarnya kita tidak bisa melakukan keputusan secara ini apalagi di negara hukum ini. Ya kalau mau itu urusan negara, karena itu kemaslahatan bersama. Kita sebagai umat muslim kita hanya bisa bagaimana kita mengekspresikan bagaimana kita untuk menuju satu langkah lebih baik dengan kata-kata yang tadi. Kalau misalnya tidak tahu itu salah misalkan, itu salah, itu
satu langkah. Itu termasuk dari masalah musalah untuk menuju kebaikan. Dan pertanyaannya mungkin belum ketemu jawabnya. Dibunuh apa enggak? Ya jawabannya itu urusan negara. Dan itu urusan ulama rasul ambil. Kita ikut aja, karena kan mereka yang lebih ahli. Ya enggak? Kita belum bisa menentukan bagaimana itu. Dan dosa ditanggung pemenang. Ya enggak? Ya mungkin itu aja. Oke, selanjutnya pertanyaan ketiga ada gimana? Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya mau nanya, masalah itu dari hukum Al-Quran dan hadis. Misal kalau zaman sekarang saya membaca Al-Quran dan Jadi yang lain suara bisa. deketin gak bisa. Kan ngurus salah itu dari hukum Al-Quran dan hadis. Misal kalau zaman sekarang hanya membaca Al-Quran saja, apakah bisa jadi masalah? Memakai Al-Quran saja, memakai hukum Al-Quran saja. Itu sih kalau bagi kakak itu mungkin pilihan, tapi kan lebih kompleks lagi kan kita mempelajari sampai ke dalam-dalamnya. Seperti antum nih, adanya kajian ini termasuk antum mencari sampai ke dalam bagaimana kita mempelajari Islam tersebut. Dan itu sebaik-baiknya manusia atau sebaik-baiknya manusia muslim juga termasuk itu. Bagi siapa yang mempelajari agama itu sendiri sampai bahasanya benar-benar menuju kesempurnaan atau menuju kebaikan. Nah, kalau misalkan pertanyaannya, boleh nggak sih kalau misalkan kita pakai Al-Quran sendiri? Ya sebenarnya boleh-boleh aja. Tapi kan itu nanti ada bentrok. Maksudnya bentrok bagaimana? Ya seperti tadi yang awal saya jelaskan. Di zaman Rasul ada handphone nggak? Ada PS? Ya udah, kita ada TikTok nggak? Kamera juga saya dong. Itu makanya itu tidak bisa disamakan zaman dulu dengan zaman sekarang, memasukkan suatu hukum yang lebih kompleks atau eksplisit lagi yang relevan dengan kehidupan sekarang. Pertanyaannya boleh, tapi pertanyaan itu kan kurang gimana? Kurang sempurna aja. Paham? Ya, lanjut pertanyaan. Ya mungkin yang tadi bertanya boleh maju ke depan buat dikasih hadiah. Yang tadi nanya maju ke depan boleh. Di depan sini. Ya mungkin itu saja yang bisa kakak sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Dibuka dengan pantun, dibuka ditutup dengan pantun. Boleh dari kita dua lagi tetap sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ustaz. Alhamdulillah rangkaian acara kajian pagi hari ini telah
kajian dan pesan-pesan kepada kita semua. Semoga apa yang telah disampaikan oleh Ustaz Rian bisa bermanfaat bagi kita semuanya. Untuk mengakhiri kajian pagi hari ini, mari kita mulai membaca hafalan. Dan doa kafaratul majlis bersama-sama. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Terima kasih atas kehadirannya semua. Semoga kita bisa berkumpul kembali di tempat ini. Kami selaku pembawa acara meminta maaf jika ada kata yang salah, yang kurang menyenangkan di hati hadirin semua. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.